Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Diki Muhammad Rahim Nasution, kelas B3 kelompok 1 nomor aktif 9. Di sini saya mencoba untuk memaparkan tugas mengenai manajemen ASN, di mana saya mengangkat judul mengenai ketidaknetralan ASN dalam pemilihan kepala daerah. Beberapa contoh kasus yang dapat saya sampaikan atau saya sajikan. Berikut gambar yang pertama, Bawaslu mengatakan sebanyak 427 ASN tidak netral, mayoritas dukung kepala daerah melalui media sosial. Yang kedua, mengatakan kasus ASN tak netral diprediksi masih terjadi di Pilkada tahun 2020. Yang ketiga, ASN tak netral di Pilkada, penyakit kronis yang sangat sulit disembuhkan. Dari beberapa contoh yang dapat saya sajikan, saya berpendapat bahwa masalah ini sangat menarik untuk diidentifikasi lebih lanjut. Mengapa hal ini dapat terjadi? Apakah undang-undang kita atau peraturan pemerintah kita yang tidak cukup kuat dalam menindak tegas ASN? Sanksi A bagi ASN yang tak netral sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 mengenai pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. PNS melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi seperti pada pasal 15 ayat 1 mengatakan sanksi moral. Yang kedua, pada pasal 16 tindakan administratif. Lalu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Lalu bagaimana solusi dalam mengatasi masalah ketidaknetralan ASN tersebut? Beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pemerintah daerah bekerjasama dalam menanggapi keluhan dari Bawaslu yang disampaikan langsung oleh masyarakat terkait pelanggaran netralitas oleh ASN selanjutnya untuk ditindaklanjuti. Lalu langkah yang kedua dapat dilakukan dengan cara sosialisasi undang-undang netralitas ASN dengan memaparkan konsekuensi jika ASN tidak netral dalam pemilihan kepala daerah. Lalu yang ketiga, unsur terkait dalam penegakan hukum jika PNS atau seorang ASN tidak netral bisa ditindak tegas, tidak pilih-pilih dalam penerapan konsekuensi yang ditanggung ASN jika melanggar undang-undang netralitas tersebut. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan, saya menyimpulkan bahwa yang pertama, kesimpulan sebagai seorang ASN yang profesional seharusnya kita bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis serta memaknai sanksi yang diberikan. Lalu yang kedua, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 dibuat untuk memberikan sanksi tegas kepada ASN agar bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah. Saran yang dapat saya sampaikan atas pemaparan saya adalah sebagai seorang ASN kita wajib menerapkan sikap NIK, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, dan menjunjung tinggi kode etik profesi yaitu kode etik ASN. Salah satu sikap dari aneka yang kita ambil adalah dalam hal ini, permasalahan ini adalah akuntabilitas yang memiliki kandungan nilai integritas. Contohnya bersikap netral dalam penyelenggaraan pilkada dan menghindari politik praktis. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan.